Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya semuanya. Saya bernama Jabriel Lutasaya dengan NIM 230200442 dari Prodi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai topik moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal sebagai sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang berjudul Dhammacakka Pavattana Sutta yang pertama kali dibabarkan di Taman Rusa Isipatana. Nah, mengapa sila menjadi prioritas? Nah, kenapa Buddha membabarkan sila di Dhammacakka Pavattana Sutta? Karena ajaran sila ini adalah bagian yang penting karena merupakan dasar atau fondasi dalam pengamalan ajaran Buddha. Sehingga pengertian moralitas adalah sila yang mencangkup semua perilaku dan sifat-sifat baik dan termasuk dalam ajaran moral dan etika dalam agama Buddha. Nah, sifat-sifat moralitas ini kita bisa diambil dari Pancasila Buddhis, yaitu yang pertama Panatipata, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang berartikan saya bertekad tidak akan membunuh makhluk hidup apapun. Yang kedua, Adinadana, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang berarti saya bertekad tidak akan mencuri barang-barang yang bukan milik kita. Kame Sumicacara, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang berartikan saya bertekad tidak akan berbuat hal-hal yang berbau asusila. Keempat, Musapada, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang berartikan saya bertekad tidak akan berbohong. Dan yang terakhir, Surameraya, Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang berartikan saya bertekad tidak akan mengkonsumsi hal-hal yang akan membuat melemahnya kesadaran. Ada tiga indikator atau unsur moralitas, yaitu yang pertama ucapan benar atau sama waca. Ucapan benar ini adalah ucapan tidak disasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan kata lain, ucapan benar adalah ucapan yang didasari oleh fakta. Perbuatan benar atau sama kamanta adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh kedermawanan dan cinta kasih. Mata pencaharian benar atau sama ajiva. Nah, mata pencaharian benar ini adalah berarti bahwa kita sebaiknya harus mencari nafkah tanpa melanggar prinsip-prinsip moral atau tidak melanggar Pancasila Buddhis. Ada 5 yang harus kita hindari, yaitu yang pertama berdagang senjata, yang kedua berdagang makhluk hidup, yang ketiga berdagang daging, yang keempat berdagang zat-zat yang membuat melemahnya kesadaran, dan yang kelima berdagang racun. Itu 5 hal yang harus kita hindari karena kelima hal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip moral. Nah, sifat moralitas juga bisa kita ambil dalam 10 dasar raja Dhamma atau 10 prinsip kepemimpinan. Yang pertama adalah dana atau bermurah hati, yaitu seseorang tidak boleh terlalu terikat dengan kekayaannya. Yang kedua, sila atau bermoral, yaitu seseorang harus memiliki sikap yang baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan, dan hidup berperilaku sesuai dengan aturan moralitas. Ketiga, parijaga atau berkorban, yaitu seseorang harus rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Yang keempat, ajava, tulus hati, yang yaitu seseorang memiliki kejujuran, ketulusan, sikap maupun pikiran, dan kebersihan tujuan. Yang kelima, anadava, ramah tamah, atau sopan santun,
yaitu seseorang memiliki sikap ramah tamah, simpati, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keenam, tapa sederhana, yaitu seseorang harus membiasakan diri dalam kesederhanaan, terkendali inderanya, dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Yang ketujuh, akhoda, atau tidak berniat jahat, pemusuhan, dan membenci, yaitu seseorang harus memiliki sifat pemaaf dan bersahabat. Yang kedelapan, awihimsa, atau tanpa kekerasan, yaitu seseorang harus tidak boleh menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran. Kesembilan, kanti, atau sabar, rendah hati. Seseorang harus memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan. Dan yang kesepuluh, awirodana, atau disebut sebagai mencintai kebenaran, keadilan, dan perdamaian, yaitu seseorang harus menghargai pendapat atau keinginan mereka yang dipimpinnya demi kebenaran dan untuk memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Itu saja mengenai topik moralitas untuk saya. Terima kasih untuk mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata atau kekurangan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.